Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamah. Syukur alhamdulillah, teman kita banyak yang sakit, itu artinya kita ada kesempatan minta doa sama beliau. Karena ketika orang sakit itu makomnya beda dengan kita. Dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Digugurkan dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan beliau yang kurang sehat segera diangkat penyakitnya. Setelah itu insya Allah bisa ngaji bareng kita lagi tentunya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, di luar hujan. Tadi saya naik motor belum hujan. Itu artinya kata Rasul, idza nazalal ghaiz, kalau turun hujan kita diminta ngapain? Ngebungkel. Bukan tarik selimut, tapi kita buka itu Quran, kita baca itu pelajaran sambil minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa-doa yang tidak ditolak. Indah ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah. Indah shalawatil mafruḍah, ketika habis salat wajib. Indah sahfis subuh, ketika kita lagi terdesak, kita berdoa insya Allah mustajabah. Dan yang terakhir adalah indah nuzulil ghaiz. Yang terakhir adalah indah nuzulil ghaiz, ketika turun hujan. Ini hujan kan nih, mudah-mudahan hujannya ngapain? Nyapu yang namanya corona, ya, korotu, korota dan seterusnya. Agar apa? Agar mudah-mudahan hujan ini betul-betul membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Allahumma ij'al shayyiban nafi'an. Jadi kalau ada hujan itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma ij'al shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah shayyiban, itu hujan namanya shayyib. Air yang turun terus-terusan itu namanya shayyib. Ya Allah, jadikanlah hujan itu apa? Nafi'an, bermanfaat buat kita. Maka sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab janji Allah bahwa siapa yang bersyukur Allah tambahkan nih. Siapa yang kufur, nggak bersyukur, nggak ingat sama Allah, inna adzabi lasyadid. Ini kan enak banget kita ngaji begini Bu ya. Apalagi barinya ya, bari belonjor, enak banget. Orang-orang ada yang boro-boro dia belonjor, boro-boro dianya ya. Duduk aja nggak bisa. Ada tukang gorengan dekat rumah saya. Apa baik jual kan? Gorengan, gado-gado, pecel. Itu kalau udah mulai dagang dia nggak bisa duduk. Mulai
Allah kasih kita cobaan, tapi kan alhamdulillah kagak kerasa, betul. Kayaknya baru kemarin tuh, ya kan? Kayaknya baru kemarin kita corona-coronaan, ya. Kayaknya baru kemarin kita agak tarawih, kayaknya baru kemarin kita roman-romannya buka puasa tarawih di rumah, gara-gara nggak boleh ke masjid. Udah besok lagi kita mau puasa lagi baik, kagak sampai 2 bulan, bisa dikit-dikit jadi sampai Ramadan. Ya. Kalau dihitung-hitung 2 bulan kurang, tadi dihitung sebulan 2 minggu. Itu artinya kayaknya baru kemarin, tapi kita udah mau tarawih lagi baik. Itu artinya bersyukur kita, Allah berikan kita nikmat luar biasa. Maka mudah-mudahan nikmat kita ini bisa menjawab, bisa nemenin kita. Nemenin kita kemana? Hatta yus'al, ketika nanti kita ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin, tidaklah kaki seorang hamba itu bergeser hatta yus'al, sampai dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Yang paling susah buat dijawab adalah, kata Rasul, an umrin fima afna, an umrin, tentang umur kita, fima afna, dipakai buat ngapain. Nah, kita tinggal laporan, alhamdulillah umur kita pakai habis sholat Jumat, kita udah berberes berangkat kemana? Ke Masjid Jami Al-Mujahidin. Ngapain? Belajar kan? Ya. Kalau kita nyampe kalau jadi kita sampai, kita jadi tahu ghairil tahan, jangan dilepas. Kalau dilepas lepek ya. Kemudian kita jadi tahu. Coba kalau kita rebahan baik di rumah, lalu kita tahu ghairil maka kita bersyukur sekali lagi, kita insya Allah bisa jawab tuh apa yang Allah tanya. An umrin fi ma'afna, tuh orang pada corona, iya yang corona kan sakit, kita kan sehat. Fi ma'afna dipakai buat ngapain? Kita pakai buat makanya antar tuh al-yawma nahtimu ala tangan kita ngomong. Iya bener. Bener apa? Saya habis bayar Jumat, hari Jumat ikut ngaji. Buktinya apa? Tangan saya nyekel A12. A12 nyekel tuh. Dia ngomong, kenapa nyekel A12? Karena tadi habis nyekel juz amma, tadi habis nyekel Yasin, tadi habis nyekel Ratib dan seterusnya. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi ngomong juga, artinya kita nggak sendirian, kita dibantuin sama tangan dan kaki kita. Maka insya Allah sekali lagi syukur kita ini mudah-mudahan menambah nikmat, menambah barokah, kita ngaji tambah sehat. Kemarin ada Profesor Dr. Dadan Tawari sebelum beliau wafat. Itu kan psikiater dari zaman Ipo, dari zaman Kidoeng, sama zaman Haji Benih, ya kan? Zaman dulu, zaman saya kecil masih tinggi, dia udah di TPRI. Iya, kan belum lama wafat tuh.
manfaat itu insya Allah nambah umur kita. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kalian apa dibuatain Fatihah, didoain bareng-bareng. Itu artinya sekali lagi mudah-mudahan duduknya kita ini di pengajian rutin kita ini menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Yang kedua, ini obat kita. Kita ngaji pakai masker, betul. Ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang saya lupa begini. Kadang-kadang. Protokol kesehatan itu baru sekarang doangan kedengeran. 14 abad yang lalu kita diajarin sama Rasul. Wa matadri nafsun aina batat yadahu. Tiap kita nggak boleh tuh kalau mau tidur sepelein sesuatu. Mau tidur tutupin ikan, tutupin gorengan. Ya kan, ada susu, ada teh, tutupin. Entar begitu bangun, wa matadri nafsun, ini tangan jangan sekali-kali nyentuh. Kenapa nyentuh? Nggak boleh. Makanya wudhu kita kan begini. Meskipun ada orang wudhu begini, ya sah-sah aja. Ya, tapi kan ayatnya kan dari tangan ilal marafiq sampai ke sini. Jadi yang paling banyak bakteri di sini, virus tuh di sini. Makanya Nabi kalau makan pakai tangan biar apa? Ginjalnya nggak capek. Maka kalau kita habis tidur, wamatadri nafsun aina batat yadahu. Bukan cuma baru sekarang, udah 14 abad yang lalu kita kalau mau ngapa-ngapain, wudhu yang namanya toharoh, wudhu namanya cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Wamatadri nafsun aina batat yadahu, kata Rasul. Kita nggak pernah tahu tiap orang tangannya semalam nginep di mana. Ada yang begini doang, ada nyamuk, begini doang. Ada yang sampai prok. Ada yang musim hujan, bocor dikit, gitu doang. Ada yang diuas. Ada yang datangnya begini doang. Ada yang semuanya digaruk. Apa semua bawa digaruk. Artinya kita nggak tahu, pakai cara yang paling gitu adalah kita protokoler kesehatan. Setelah protokoler kesehatan, apa kata Rasul? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah ganti berapa kali? 10 kali. Selawatnya 1 dibalas 10. Alhamdulillah. Berhenti nggak di situ? Nggak berhenti. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali dibalas 10 kali, masih koma. Wa khutta anhu asyra khataya. Allah tutup, Allah jaga, Allah pampet apa? Khataya, kejelekan, musibah, penyakit yang bakal datang ke kita. Biar kita ngaji baik. Urusan tetangga kita, urusan yang ngaji, kemudian mungkin dia habis salaman sama orang. Begitu kita salaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, putus itu virusnya. Insya Allah. Sebab Nabi yang bilang wa qutta anhu khasratan, yang ditutup, dihilangkan 10 kejelekan. Wa rufi'at anhu asyra darajat, kita diangkat 10 derajat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir
yang gede enggak sayang sama yang kecilan. Jadi mohon maaf, ini mah cucu lagi cerita di depan nyainya, nyatuannya, ya anggap aja itu bocah lagi ngomong baik ya. Ngomong apa? Ngomong tentang kehidupan kita yang belakangan kayaknya ujian enggak ada habis-habisnya, betul Bu? Kayaknya hidup kita banyak banget ujiannya ya. Hidup kita banyak banget namanya kayak cobaannya. Corona, COVID-19 belum hilang, ada lagi COVID-21. Jadi nonton kita hilang. Begitu. Belum lagi maaf, ya kan? Ada yang namanya rapid antigen, PCR, tiba-tiba ada OTG. Bukan hanya OTG, kadang-kadang namanya istri kan ngejagain anak-anak, ngejagain suami, yang keluar rumah suaminya terpapar. Yang repot siapa? Istrinya. Anak dijagain biar gak kena, akhirnya apa? Bikin makanan, bikin minuman, akhirnya apa? Yang kena ininya dari lakinya. Karena mondar-mandir ngurusin lakinya, ngurusin anaknya, kecapean, masuk rumah sakit juga. Akhirnya apa? Bininya pulang, lakinya belum sembuh, bininya udah pulang duluan. Ini artinya kalau kita lihat tetangga-tetangga kita banyak yang udah kemudian kita ngomong langsung, itu artinya bahwa kelihatannya bencana begitu datang tiba-tiba nggak ada habis-habisnya. Belum lagi kita lihat guru-guru kita udah pada kagak ada. Kemarin beruntung aja tuh, ya kan, Habib Ali Asghar, ya kan, sebelumnya banyak, terakhir saya kemarin Syekh Ali Jabir, ya. Syekh Ali Jabir mau ngapain kesini kan begitu. Enakan juga di Madinah. Di Madinah sekarang dapat jaga jadi kota tersehat sedunia dari WHO. Jadi kota tersehat itu adanya di Madinah. Tempat lahirnya Syekh Ali Jabir. Beliau punya masjid di sana, ada yayasannya, tapi kenapa kemudian nemplok di Indonesia kan begitu. Sehat badannya, luar biasa, fitnessnya dan seterusnya. Tapi mohon maaf, Allah ambil, kenapa? Beliau punya cita-cita mencetak berapa? Hafiz Quran 2 juta penghafal Quran. Dan ternyata ketika beliau wafat memang dicek sudah genap 2 juta orang yang menghafal Al-Quran. Itu artinya niatnya udah sampai. Maka wajar kemudian Allah ambil. Belum lagi kemarin Sriwijaya, ya, belum lagi macam-macam kemarin di Makassar banjir, gempa lagi di Sulawesi, ya kan. Belum lagi kita kan 3M, ya ada 17M, kita 3M 17M, kan bencana semua itu. Nah, bagaimana nih kita menyikapi ini? Nah, kita diingetin ada namanya Imam Muslim, kenal Bu? Ya, pernah dengar ya? Ya, jadi kalau kita baca hadis, kita buka itu di ujungnya HR Muslim, berarti hadis riwayat Muslim. Bukan lagi ada HR Bukhari, berarti hadis riwayat Bukhari. Bukan lagi ada muttafaqun alaih, sepakat keduanya. Siapa dia? Imam Muslim sama Imam Bukhari. Ada lagi Tirmidzi, Dawud, Nasai, macam-macam. Tapi yang kita buka di hari berkaitan dengan pengajian kita, hujan. Semalam udah hujan semalaman. Jam berapa hujan malam? Ya jam 12, jam 3 masih hujan. Besok masih hujan aja. Tadi baru terasa hujan, hujan lagi bayar aja. Kita main, ada jadinya segar alhamdulillah. Meskipun kita misalnya kita di bawah, kira-kira kalau banjir itu di bawah atau di atas?
Bu, di bawah atau di atas? Yang banjir mestinya di bawah. Tinggian mana Jakarta sama Bogor? Tinggian Bogor. Tinggian mana? Gak Haji Sulaiman sama Puncak? Puncak. Kudunya yang banjir Sleman. Kudunya yang banjir masih dalam Puncak ini. Kenapa yang banjir di Puncak? Ngapa yang di sana yang banjir? Bukan di sini. Ini kita kalau kita amati ada yang disampaikan oleh guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang bijak, disampaikan oleh namanya Imam Muslim. Imam Muslim dapat dari gurunya. Siapa gurunya Imam Muslim? Namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari gurunya. Siapa gurunya Imam Bukhari? Namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah gurunya Imam Bukhari dapat dari gurunya. Siapa gurunya Abdullah bin Maslamah? Namanya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik gurunya dari Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya. Siapa gurunya Anas ibnu Malik? Namanya Abu Sinan. Abu Sinan gurunya Anas ibnu Malik dapat dari gurunya lagi. Siapa gurunya? A'raj. A'raj dapat dari gurunya. Siapa gurunya A'raj? Abdurrahman ibnu Safar ad-Dawsi. Abdurrahman ibnu Safar ad-Dawsi dapat dari gurunya. Siapa? Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdurrahman bin Safar ad-Dawsi sering kita kenal namanya Abu Hurairah. Sering namanya Bu ya. Jadi kalau dengar siapa si Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah namanya Abdurrahman ya kan bin Safar ad-Dawsi. Dia dapat dari gurunya siapa? Rasul. Karena sering Abu Hurairah bilang begini, Awsani Khalili, aku dapat wasiat tuh dari orang yang paling sayang sama aku. Siapa? Khalili, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan? La taqumus sa'ah hatta yaqbidul ilma. Tidak akan terjadi kiamat sampai apa? Diambilnya ilmu Allah. Jadi bisa kita lihat nih, yang namanya kiamat bisa dilihat pakai mata, ada yang nggak bisa. Yang dimaksud oleh Abu Hurairah di sini itu bukan kiamat hancur dunia, bukan. Tapi apa? Hakikat kiamatnya udah mulai kelihatan. Kalau yang namanya wa taqulul jibalu kal ihnil manfus, itu yang namanya gunung itu kan buat apa? Penancap bumi, bikin kuat. Nanti dia bagai kapas. Itu nanti hakikat daripada kiamatnya. Makanya bahasanya la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi kiamat. Artinya hari kiamat nanti hatta sebelum yang bidul ilma Allah ambil ilmunya. Guru kita udah banyak meninggal, maka kemudian sebetulnya innallaha yaqbidul ilma intiza'an. Allah ngambil ilmunya nggak kayak nyabut pukulan, tapi apa? Allah ngambil ilmunya bimautil ulama, dengan diwafatkannya ulama. Maka kita doakan guru-guru kita yang sabar ngajarin kita di Masjid Al-Mujahidin ini ya, Majirus juga mudah-mudahan sehat walafiat semua, walaupun surya siapapun di antara kita, guru-guru kita doain mudah-mudahan masih ada manfaat, umur panjang, dan kita masih bisa sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita kenal namanya Imam Syafi'i. Kenal Bu? Kenal ya? Kenal di mana? Pasar Kreo kali ya? Imam Syafi'i ini terkenal faqih. Fikihnya luar biasa. Terkenal dia alim fillah, bahasanya luar biasa, syair-syairnya
dia juga mufassir, ya, seorang penafsir Al-Quran, dia juga muhadis, orang yang tahu betul bagaimana hadis. Makanya ada julukan khusus buat Imam Syafi'i, namanya apa? Nasirus Sunnah. Nasir adalah penyebar, sunnah adalah sunnah Rasul. Jadi Nasirus Sunnah, penyebar sunnah-sunnah Rasul. Beliau pencipta namanya ilmu usul fiqh. Tapi begitu beliau wafat, ilmunya hilang. Siapa yang nerusin? Ada 3 muridnya. Ada namanya Imam Muzani, ya. Ada namanya Imam Turabi, ya. Ada Imam Turabi dan seterusnya. Tapi kan sampai ke sini sampai ke guru kita akhirnya mohon maaf lahir batin, ya, wafat tinggal kita. Maka mudah-mudahan biar kata sebagian guru kita udah pada nggak ada, tetap semangat ngaji kita, biar kata berasa dikit berangkat aja. Pak Ibu berasa apa duluan aja dah. Biarin, ya. Kalau kaki berasa berarti Allah lagi gugurin dosa-dosa kita. Kan banyak tuh alumni rumah sakit keluar masuk rumah sakit, ya, mau kemana? Nengok kita, nenek aku, ya. Dan kenapa? Lawan keluar dari rumah sakit lagi. Iya, jadi pantaran terus agak ada. Pantarannya punasan belum mati dah. Ya. Artinya apa? Tapi begitu jadi akhir sebelum wafat biasanya pada sehat. Ya, orang tua kita banyak di antara kita yang sakit di akhirnya sehat dulu. Sehat kemudian baru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita diberikan kesempatan apa? Kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya kan, setelah kita dapat yang namanya menyaksikan guru-guru kita wafat, yang kedua adalah ya taqarrabaz zaman. Tanda kiamat waktu kayaknya cepet. Betul nggak Bu? Iya, kayaknya tadi baru jawaban ya. Ini udah jam 3 baik. Terasar akan nyender mengeri minum nasi udah Isya untuk pintu lah, bocah udah pada matiin lampu hujan. Ya kan? Akhirnya orang-orang nggak taunya aja subuh. Kayak cepet banget. Kemarin kita baru mau puasa, ini mau puasa lagi kayak cepet banget. Makanya kata Rasul, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidaklah ada yang namanya kiamat karena apa? Waktu terasa dekat. Wa taquna as-sanatu kasyahri, hidup setahun kayak sebulan. Wa taquna sahrukal jum'ati, hidup sebulan kayak sepekan kayak sehari. Ini hari apa ya? Jumat. Bisa Sabtu. Arisan kondangan udah Senin bocah sekolah online udah Jumat lagi baik. Kayaknya cepat. Itu yang kedua. Pertama dia diambil, yang kedua dekat waktunya, yang ketiga adalah watazharul fitan. Ya, banyak fitnah muncul. Ya, ada kebangkitan Dajjal, ada rame. Ya, Ahmadiyah boleh kemarin. Ya, dikonsiliasi dia yang ngobrol. Syiah nggak apa-apa kita rangkul, ya kan? Macam-macam. Itu namanya fitnah timbul. Ya, kita suruh 3M, dia 17M. Itu kan fitnah namanya. Fitnah timbul. Ya, kita suruh di rumah aja, ya kan, ngumpulin 10.000 lagi yang ngumpulin juga, ya kan, sampai 17 miliar. Itu namanya fitnah timbul. Ya, nanti fitnahnya banyak. Di antaranya apa? Nanti kapan sampai rumah lagi enak, bocah suruh buka, namanya Rafa itu tempat satu provinsi yang dulu dipakai sama perjanjian Camp David.
antara Israel dengan Mesir. Saya ke sana dulu tahun 99, tahun 2003. Kemarin tahun 2020 Januari saya ke sana lagi. Itu di Camp David di Rafah namanya. Itu kan kalau yang kanan itu bagian Israel, kirinya itu bagian Mesir. Yang Mesir itu rada kuning, yang Israel itu rada hijau. Kenapa hijau? Karena kata Rasul disampaikan oleh Abu Hurairah, la takunu saat, tidak ada kiamat nanti akan terjadi hatta tuqatilul yahud, sampai kau membunuh orang Yahudi. Kita mengenal namanya kaum Fir'aun dulu, masih ada apa enggak? Udah enggak ada. Kita mengenal kaum Ad, sekarang ada enggak? Udah binasa. Kita mengenal kaum Samud, ada enggak sekarang? Enggak ada. Kita mengenal kaum Madian, sekarang ada enggak? Enggak ada. Tapi Yahudi sampai sekarang masih ada. Nanti, ya kan? Itu orang Yahudi pada ngumpet di mana? Bihajarin, di apa namanya, batu-batu, wasyajaratul gharqadin, dan apa? Pohon-pohon gorkot. Gorkot itu cirinya batangnya ke atas, enggak samping ke atas, kemudian daunnya panjang-panjang. Jadi kalau kita ngumpet enggak kelihatan. Itu namanya pohon gorkot. Wa yaqulul hajar, batu ini ngomong, ayyuhal muslim, wahai orang muslim, Yahudiyun warai, orang Yahudi di belakangku. Itu kalau batu. Tapi kalau pohon gorkot itu ngelindungin orang Yahudi. Makanya kalau kita berdiri di situ, di Rafah itu, ini sebelah kanan itu ke arah Yahudi. Artinya udah mulai tumbuh tuh yang namanya pohon-pohon gorkot. Kiamatnya kapan? Nanti kalau dia pada ngumpet di situ, ya Bu ya. Itu artinya apa? Kiamat itu bukan berarti kiamat bentuknya hancur, bukan. Tapi tanda-tandanya. Ya. Selanjutnya wa taksarul haraj. Ya, haraj itu apa? Masyaqah, sesuatu yang ribet. Banyak yang ribet. Ngaji pakai masker ribet enggak? Ribet. Kenapa ribet? Tadi ada raja gitu tuh. Kalau nggak pakai ini lah diberhentiin. Iya, baru kita pakai, ya kan? Biar kata hujan-hujan, raja tetap. Artinya apa? Ribet banget kita pakai ini. Terus jaga jarak tuh, bayangnya pakai lakban. Kira-kira ribet nggak begini? Ini namanya kalau bahasa Rasul haraj. Haraj itu sesuatu yang nggak nyaman. Artinya akan datang masa-masa kita nggak nyaman. Nih udah setahun kita, ya kan tetap aja pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak hilang-hilang. Dibilang ada, nggak kelihatan. Dibilang ada, orang pada celek. Kan begitu. Dari mana kita tahu corona ada? Dari bansos. Ya, kalau nerima bansos kita tahu ada corona. Dan kalau nerima bansos kita nggak ada. Kita tahunya ada bansos, oh corona ada. Kalau nggak ada bansos, nggak ada corona. Itu ya. Itu namanya haraj. Makanya kata Rasul, ini Bu ingat ya. Al-ibadatu fil haraji, beribadah pada masa waktu haraj yang sulit, kahijratin alayya, pahalanya sama seperti apa? Hijrahnya Nabi. Alhamdulillah. Gimana hijrahnya Nabi? Wah, luar biasa. Di ubur-ubur, ya, naik ke gunung, macam-macam perjuangannya luar biasa. Makanya al-ibadatu fil haraj, udah kita ngaji aja, pakai masker,
cuci tangan, bismillah, insya Allah. Itu namanya ibadah dalam keadaan haraj, dalam keadaan apa? Tidak biasa, keadaan yang sulit. Tapi pahalanya kahijratin ilayya, seperti hijrahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa tuh? Udah lupa yang keberapa, ya kan? 5. Ya, satu lagi. Ini kelima. Yang kelima. Yang kelima tanda-tandanya adalah watazharu fi halqahan. Banyak kerusakan-kerusakan. Ya, banyak kerusakan. Bocah pada pakai baju adiknya baru dipakai, ya kan? Ditarik ke atas udel-udelnya, mana-mana ditarik ke bawah, para mana tahu, ya kan? Belum lagi sekarang, mohon maaf lahir batin, kemarin ada tuh, ya, ada satu menteri di negara yang baru dilantik presidennya. Menterinya apa? Memaparkan programnya. Dan sebelum saya paparin, saya mengenalkan dulu suami saya. Dia kenalin siapa? Suaminya. Bagus nggak begitu? Bagus kalau seandainya kenalin suaminya. Cuman masalahnya yang ngomong lanang ngenalin suaminya. Lah coba itu. Jadi menteri dia sebelum memperkenalan dengan program-programnya, dia ngenalin suaminya. Dia lanang, suaminya lanang. Berarti ini namanya timbul kerusakan anak-anak udah pada nggak mau ngaji, maunya di online baik. Ya, padahal maunya ngaji, dua-duanya ngaji, bocah sampai budek kita ngomong sama dia. Terus sembahyang masih HP. Terus sembahyang udah ajan, iya dulu baru ajan, begitu kata dia. Ini kerusakan ini mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan apa? Iman. Nggak ada yang lain kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bocah begitu sekarang, mudah-mudahan besok kagak. Besok masih begitu, mudah-mudahan lusa kagak. Lusa masih begitu, mudah-mudahan besok lusa kagak. Karena tugas kita apa? Balighu anni walau ayat. Tugas kita cuma nyampein ayat-ayat Allah. Selebihnya terserah Allah. Terakhir, wa yuksirul malu. Ya, apa itu malu? Bukan malu-malu, tapi mal itu harta. Ada zakat mal. Itu zakat harta, bukan zakat mal. Ya, tapi zakat mal. Wa yuksirul mal, orang banyakin harta yafidho. Ini kalau banjir, kalau kita lihat di internet, lihat di berita, banjir itu namanya faidon, banjir. Maka orang ngumpulin harta yafidho sampai luber, hartanya sampai luber. Tapi giliran ada orang yang kurang sehat, butuh bantuan, pura-pura budeg. Ya, ada acara pengajian. Tadi ada apa tuh saja yang di broadcast tadi, ya kan? Nah, kita ini mah dilewatin aja kan begitu artinya. Artinya mohon maaf lahir batin, ya kan? Kesemuanya insya Allah bahwa ada orang kaya yang kemudian nimbun hartanya sampai banyak, padahal inna al-hakumut takasur. Itu di bawah mati apa enggak? Enggak. Kata Nabi apa? Saya di aladasi zaman, nanti ada masanya orang kaya nih, mau ngapain dia? Mau nyumbang, mau bagi duit. Tapi apa? Falam yajid ahadan, tapi dia nggak nemuin orang-orang yang mau nerima. Bukan orang yang nggak ada orang yang susah, bukan nggak ada orang miskin, bukan, tapi nggak ada yang mau nerima. Dia udah keliling-keliling bawa duitnya, mau sedekah, mau nyumbang, mau ngamal, falam yajid ahadan, tapi dia kagak nemu tuh orang yang mau nerima. Bukan karena nggak ada orang susah.
kita udah nggak ada hajat lagi tuh sama duit kamu dan seterusnya. Artinya ada orang kaya yang apa aja masih diterima, kontrakannya udah 100 pintu, ya kan ya, masih aja yang ngecek-ngecek, ya kan, segala RT diubek-ubek, urusan masjid diomongin, udah kan kontrakan udah banyak banget, sampai apa ya video sampai luber, tapi mohon maaf lahir batin dia nggak mau ngeluarin. Ini artinya tanda-tanda di mana taqumus saah, akan datang kiamat. Bukan kiamatnya, tapi fisik yang kita bisa rasakan itu sudah mulai mendekati kiamat. Maka mudah-mudahan COVID-19 ini, corona ini awal agar kita bisa bersih-bersih, kita sehat, kita tambah yakin, kita bisa ikhtiar, dan ikhtiar kita mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu